Dan lebih sakitnya, papa aku ngechat aku. Dia nge-screenshot foto aku. Langsung dia kirim kayak gini, berapa per malamnya Ke kamu, ke kayaknya. aku. Dan aku tuh sakit, aku bukan orang kayak gitu loh. Aku pengen bilang ke dia. Aku sampai sekarang nggak pernah ngomong sama dia, nggak pernah ngejelasin karena aku takut. Oke, halo brother Aik semuanya. Welcome back with me, Cherry Pratama dan Tara. Ini gue kesini atau kesini? Gue kesini atau kesini? Kedua-duanya. Ke semuanya brother. Oke, jadi hari ini di rumah gue udah kedatangan Leksha. Leksanya harus Leksha. Oh, Leksha. Ini baru awalan ya, baru awalan aja udah agak merinding gue. Oke, jadi hari ini gue kedatangan Leksha. Leksha lagi ada di rumah gue. Thank you banget Leksha udah mampir ke Sumedang ya. Jauh-jauh dari Bandung, cuman dari Bojongsoang. Bandung, Oh, bukan. Ciwastra. Oh, Ciwastra, brother. Oke, jadi Leksha jauh-jauh ke Sumedang hanya untuk Bertemu dia. Bertemu gua, brother. Katanya kangen. Kangen. Oke, jadi di segmen kali ini gua bakalan ngobrol-ngobrol seperti biasa. Ini adalah segmen ngocok. Ngobrol cok. Oke, jadi ini segmen udah berapa video ya gua ya di segmen kali ini gua bakalan ngobrol-ngobrol bareng Leksha. Leksha itu siapa sih sebenarnya? Leksha itu Leksha nama orang itu lah. Nama orang yang emang kerjaannya Tobrut. Tobrut itu apa? Toket brutal. Wow, Tobrut brother, toket brutal. Emang baru tahu? Baru tahu. Ya Allah. Emang gini bro, emang Leksha itu adalah wanita yang memiliki banyak banget kelebihan. Ya, lu tahu sendiri lah bro. Belum gua jelaskan saja, kalian udah pasti menjurus kepada rambut. Ya udah. Oke, jadi Leksha itu adalah seseorang yang tobrut. Semenjak kapan itu Leksha? SD, serius. Sumpah? SD kelas 3 udah kayak Rara. Oh, kayak Rara. Kayak Rara segede gitu. Segede gitu. Tapi kok Kelas makin tiga. gede makin sini? Makin gede. Oh gitu. Mungkin Iya. karena terlalu banyak diolah. Ya enggak lah SD. Oh, kirain gitu brother. Jadi ada ceritanya itu. Oh, gimana? Jadi dulu tuh kan aku pernah ke ini waktu TK nih, pernah ke rumah saudara yang baru lahiran. Oke. Terus aku lihat nih pentingnya nggak ada, Oke. dan aku shock dong di situ. Anjir kok nggak ada pentingnya, kata gitu kan. Nah dengan idenya aku, kata bibi aku, iya awas loh, ditakut-takutin itu, awas loh itunya nggak ada. Terus ini katanya apa? Gitu-gituin. Oh, ditarik-tarik. Tarik-tarik gitu. Terus waktu TK tuh aku tarik-tarik. Oke. Tarik-tarik dua-duanya. SD udah muncul. Oke, jadi awalnya itu adalah ditarik-tarik secara tidak sengaja gitu. Karena mungkin ketakutan nggak ada. Dulu anjir aku takutnya nggak ada pentingnya gitu, aneh kan. Tapi ternyata ada dan sekarang Gede. Tapi berat nggak sih? Tapi ya bersyukur lah. Iya bersyukur karena kata dia tuh, gue pernah denger ya kata Leksha, ini adalah sumber uang. Sumber uang. Aduh, brother. Kalau nggak ada ini mah Lemes ya Besti ya. iya nggak ada uang lah. Oke. Terus ini Cherry kan lihat-lihat nih, Leksha itu kan suka foto gitu kan. Kayak di Instagram tuh banyak banget foto-foto kamu yang yang nyeleneh. gitu. Itu dari kapan terjun ke dunia fotografi? Belum 1 tahun sih. Model-modelnya? Iya belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Tapi itu kebanyakan di Bandung atau di Ya Jakarta? ada ke Jakarta juga sih. Oh, ada di Jakarta. Cuman baru dikit lah karena baru bentar. Ya baru berapa kali mungkin. Kamu tuh lahir di Mas? Bandung. Asli Bandung berarti. Asli Bandung. Oke, terus ini ya ada pertanyaan yang emang agak, kalau misalkan Leksha mau jawab nggak apa-apa, dan kalau misalkan emang mau jawab juga ya sok aja gitu. Kan Leksha di dunia fotografi kan ibaratnya. Terus ada nggak FG yang kayak misalkan beres foto nawarin Match call gitu. nawarin. Ada nggak? Ada sih, cuman kayak dia menghargain pilihan aku. Oke. Jadi aku tuh kan orangnya emang foto ya foto gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Nah banyak yang nawarin. Oke. Karena kan mereka juga kayak gemes gitu. Pasti sih, pasti. Gemes ya, gitu kan. Terus pengen bilang nih gini, mau nggak katanya? Enggak, kata aku bukan orang kayak gitu. Oke. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ntar foto lagi ya. Next time mungkin kamu bisa. Oh. Dan aku nggak mau foto Oke, sama orang langsung itu. di-cut. Nggak. Orang itu cukup tahu, oh Cukup ternyata tahu, ya udah. orang itu kayak gitu. Oke. Terus pengalaman terburuk ada nggak di saat misalkan kamu beres foto, misalkan terus kamu kan ada tuh orang-orang yang kayak misalkan beres foto terus di-scut gitu, yang gitu-gitu. Yang ada? aneh-aneh enggak ada. Oh, Mereka kan ngehargain pilihan aku. Oke. Nah, jadi kayak dia rusak nama dia, ya udah rusak. Gak akan bisa terjun lagi ke dunia model lah. Betul, karena di dunia yang kayak gitu bener-bener ngeling banget gitu Iya. kan. Kayak misalkan lu foto sama model ini, nanti model ini bakalan ibaratnya punya teman misalkan kan. Kan itu jadi nyebar juga. Iya betul, bener banget. Menjaga nama baik sih intinya. Ya betul banget Kamu juga, brother. kamu juga. Iya betul banget. Ngapain?
ngapain? Ya udah tuh. Oke, jadi ternyata itu ya sedikit cerita dari Lexia tentang perfotoan. Tapi sampai sekarang masih foto gitu. Sekarang udah aku belum mau juga sih. Kenapa? Aku sekarang badannya agak gemuk. Oke, jadi agak sekarang aku berhenti dulu, mau olahraga dulu. Oke. Biar ini nih. Ada ibu-ibu guys. Brother, emang suka gitu ya? Enak lah dik. Terus ini nih, Lexia sekarang kegiatan apa? Kesibukan Lexia apa sekarang? Zumba, nge-gym. Udah. Serius? Hampir tiap hari? Karena aku kan lagi fokus nurunin berat badan, aku pengen foto lagi. Oke, jadi emang lagi libur dan lebih ke fokus ke badan gitu, sekarang, ke aku kesehatan lagi ya. fokus ngechillin. Target berapa? Turun berapa? 15 sih. 15. Sekarang 15 kilo. Sekarang? Karena kemarin tuh aku naiknya 10 kilo. Oke. Paling kurus kamu berapa kilo? Aku 57. 57 tuh kalau paling sekitar 30 juta kalau di Sapi ya. Enggak. Bercanda, brother. Jadi sekarang emang pengen turun 15 kilo. Oke. Tapi kalau kecil-kecil banget kan nggak enak itu dilihatnya tobruk tapi badan kecil nggak enak gede. kan. Iya, betul banget sih. Ya kali nantilah lihat sendiri kalau misalnya. Oke, nanti kita lihat, brother. Kita lihat beberapa unboxing Lexia ketika Lexia sudah turun berat badannya. Nanti aku kasih ini deh. Aku kasih hadiah ya. Kalau misalkan emang turun 15 kilo. Turun 15 kilo. Sekarang berapa? Aku belum. Belum nimbang lagi. Oke. Takut apa? Takut nimbang. Takut nimbang gimana? Takut nimbang kamu. Brother. Itu mata jangan melihat kayak gitu ya, bahaya, brother. Oke. Terus kamu ini tentang pengalaman ya, pengalaman hidup gitu. Aku pengen tahu dong titik terendah Lexia di saat apa sih? Titik terendah kamu gitu. Titik terendah aku sekarang tuh aku lagi sulit dalam keluarga aku, dalam lingkungan aku gitu. Sulit banget. Kenapa? Karena orang tua aku tuh kan nggak tahu itu aku kerja kayak gini. Cuman serius? ibu aku sih tahu, cuman kayak nggak mau lihat IG kamu katanya. Oke. Meresahkan gitu kan. Ibu aku udah tahu, cuman papa aku nggak tahu karena papa aku tuh kayak semacam Islami gitu. Oke. Nah aku nutupin tuh. Kental banget ke agamanya. Aku nutupin, tapi ternyata di daerah aku tuh karena nggak tahu ya, nama aku mungkin udah agak naik, jadi pada tahu daerah aku. Terus yang satu daerah ini nyebarin ke yang lain, nyebarin informasi kalau misalkan kamu tuh kayak gitu. Dan foto-fotonya disebarin ke orang kampung ya, ke orang daerah situlah. Nah udah gitu mereka tuh merencanakan pemboikotan lah buat aku tuh. Aku pengen ngusir aku di situ karena mungkin mereka tuh masih nganggapnya itu tuh apa sih, lumrah kan? Yang kayak gitu foto. Jadi kayak mereka tuh jadi nganggapnya aku tuh pelacur. Oke, gara-gara foto-foto kamu kayak seksi, gitu. ya. Mereka nggak tahu itu seni gitu. Mereka taunya itu kamu pelacur, nggak mau tahu. Dan mereka tuh pengen bikin poster gitu buat musir aku di situ. Jadi secara langsung mereka bertindak kalau misalkan ya ibaratnya pengen musir kamu di daerah kamu sendiri. Gitu. Dan ayah aku kan tahu, tapi dia tuh malah ngelindungin aku. Dia marah ke aku, tapi dia masih ngelindungin aku. Ayah aku tuh ya dia tuh pengen aku berhenti, cuman aku nggak bisa berhenti loh karena aku udah hobi sama pekerjaan ini, aku udah suka. Dia pengen aku berhenti, terus sampai sekarang kita perang dingin. Dan lebih sakitnya papa aku ngechat aku, dia nge-screenshot foto aku, langsung dia kirim kayak gini, berapa per malamnya ke kamu, ke aku. Dan aku tuh sakit, aku bukan orang kayak gitu loh. Aku pengen bilang ke dia, aku sampai sekarang nggak pernah ngomong sama dia, nggak pernah ngejelasin karena aku takut. Oke, berarti sampai sekarang si papa ya ibaratnya ya perang dingin gitu sama aku. Dan bapak aku nganggapnya aku tuh cewek gak bener, cewek pelacur, salah itu. Jadi bapak aku yang lebih sakitnya, dia ya kirim foto aku, terus dia bilang berapa per malamnya ke aku, dan aku cuma baca doang. Aku nggak berani ngebales atau gak berani apapun. Aku juga gak berani ketemu papa aku karena kita tuh kan beda rumah, kayak ini rumah papa aku, ini rumah aku. Jadi aku nggak berani keluar. Tapi kalau sehari-hari emang suka ketemu atau enggak? Aku takut, aku milih diam di rumah. Kecuali kalau misalnya keluar, aku nunggu orang rumah pada pergi, terus aku baru keluar karena aku takut ketemu. Oke, gue paham sih, brother. Karena jujur ya, mungkin di luar sana banyak banget orang-orang yang emang tidak tahu gitu ya apa yang kita lakukan gitu kan. Dan kita juga ibaratnya nggak bisa gitu kan menjelaskan ke semua orang gitu bahwa apa yang lagi kita lakukan adalah ibaratnya ya nggak terlalu buruk atau misalkan ya emang nggak merugikan untuk orang lain gitu kan. Tapi banyak banget gitu kan orang-orang di luar sana yang ya ibaratnya cuman melihat covernya aja gitu. Oh, si ini ternyata gini gitu kan. Terus berstatement bahwa wah si ini mah kayak gini gitu kan.
si ini mah kayak gini. Dan ya mungkin subscriber gua mungkin pada cerdas ya. Kalian kalau misalkan emang pengen tahu seseorang, pengen kenal sama seseorang, ya kalian harus tahu dulu gitu, harus deket dulu sama orang itu. Nggak bisa gitu kan kalian seenaknya gitu kan memberikan statement kepada seseorang yang ya kalian cuman lihat di medsosnya. Misalkan kalian cuman kenal dia baru sekali ketemu gitu kan, nggak bisa brother. Jadi ya mungkin apa yang sekarang lagi Lexia lakuin gitu kan dengan berkarya di bidang ya model fotografi gitu kan, mungkin kedepannya juga mungkin Lexia bisa berhasil di bidang itu gitu, karena emang ada segmentasinya brother. Emang ada orang-orang yang emang suka gitu, dan emang ada orang-orang yang ya ibaratnya melihat hal tersebut itu dari arah seni gitu brother. Itu banyak banget gitu. Mungkin orang awam mungkin bakalan melihatnya itu ya udah ini mah kayak gini gitu. Iya. Terus kalau misalkan semisal misalkan ayah kamu lihat, kamu mau bilang apa? Aku pengen please support aku di bidang ini. Aku gini karena kerjaan, bukan hal macem-macem kayak narkoba atau seks bebas. Aku nggak ngelakuin. Aku cuman kerja, karena kerja aku tuh aku happy gitu di kerjaan aku sekarang. Aku pengen kalian support aku aja gitu, karena gak enak loh kalau misalnya kerja terus kayak pikiran gitu. Gak enak. Jadi aku pengennya kalian tuh support sampai aku bener-bener maju gitu. Doain aja biar aku maju di dunia ini gitu, biar bisa bahagiain kalian juga. Oke. Terus kalau misalkan pandangan teman-teman Lexia gimana ngelihat Lexia yang sekarang? Dia shock sih, mereka shock gitu. Karena dulu tuh aku bukan kayak gini. Dulu tuh aku kayak berjilbab, tapi jilbabnya tuh jilbab Ya. jubah. Terus sekarang kayak berbeda 100% gitu. Tapi ya udahlah, emang manusia tuh kan bisa dibulak-balikan hatinya gitu sama Allah gitu. Jadi kayak ya udah, ini aku yang sekarang. Aku pengen kalian nerima aku karena hati aku masih duka ya dulu gitu. Tapi kalau misalkan Cherry nanya nih, kalau misalkan foto itu berapa sih ininya, Pak? Sekali fotonya? Sekali fotonya gitu. 3-5. 3-5 juta. Itu Nah, untuk berapa sesi? Satu Sesi Satu itu kali. berapa jam? 3 jam. 3 jam. 3 jam doang. Kamu bisa dapetin cuan segitu. Dan bayangin aja kalau misalnya sebulan ada 5 fotografer kan lumayan. Ya, betul. Oke. Tapi untuk kedepannya nih, next untuk kedepannya Lexia bakalan kayak gimana? Aku pengen ini aja sih, pengen berhenti. Oke. Pasti sih itu kan, pasti. Dan aku pengen punya seseorang yang mencintai aku gitu. Oke. Yang rela segalanya buat aku ya gitulah. Tapi sekarang udah ada. Belum, aku pengen menikmati hidup aku dulu yang Oke, kayak jadi gini. lebih fokus ke karir dulu. Aku pengen nunjukin ke kalian, ke masyarakat dari daerah aku, ke orang tua aku, bahwa aku bisa sukses di dunia ini. Aku pengen kayak gitu sih Oke. untuk sekarang. Karena ya begitu brother, mungkin apa yang lagi kita kerjakan gitu kan, mungkin ya pasti ada resikonya gitu. Entah itu dari orang sekitar atau misalkan dari internal keluarga kita gitu. Tapi ya kalau misalkan emang apa yang kita lakukan selagi itu tidak merugikan orang lain dan emang baik untuk kita gitu kan, menurut gua sih gas-gas aja gitu kan. Karena ya prinsip hidup pertama, jangan sampai apa yang kita lakukan itu berdampak buruk pada orang lain gitu kan, terus tidak merugikan juga gitu kan. Ya karena gimana ya, kalau misalkan kita berbicara tentang salah dan benar mungkin ibaratnya bakalan susah gitu. Karena emang ya ibaratnya bakalan susah aja brother. Jadi ya intinya enjoy aja gitu kan sama kehidupan kamu, jalani apa yang menurut kamu betul gitu kan, selagi itu tidak merugikan orang lain ya udah gas aja gitu. Oke, jadi tapi ini nggak apa-apa kan aku tayangin di YouTube? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi itu brother, ternyata ya semangat lah pokoknya buat Lexia. Iya. Thank you banget buat kunjungannya ke sini. Mungkin next gue bakalan ke Bandung lagi, ketemu lagi sama dia. Tapi jujur ya brother, jujur gue 4 jempol lah untuk kamu gitu kan. Karena apa? Karena ketika kamu ada di zona itu, mungkin kalau misalkan kamu nggak kuat, kamu bisa depresi loh. Sumpah. Sempet sih pengen, udahlah ngapain juga, pengen udahan di dunia gitu. Oke, tapi ya ibaratnya gini ya, dari 1000 orang, kalau misalkan emang ada satu aja yang support lu gitu kan, sayang sama lu gitu kan, ya lu gas lagi. Jangan sampai ibaratnya semangat lu pudar gara-gara banyak orang yang ibaratnya ngejudge lah segala macam gitu. Jadiin bahan bakar lah intinya. Buktikan gitu kalau misalkan emang gue bisa gitu, di sini gue bisa. Karena jujur brother, ketika kita berkarya gitu kan, pasti banyak banget yang kayak gitu gitu. Pasti banyak banget orang-orang yang emang naon sih Kiki Kuat-kuatan mental sih. Kuat-kuatan mental brother. Jadi ibaratnya siapa yang mental kuat itulah pemenangnya gitu. Nggak bisa ibaratnya sekarang kita berkarya terus ketika ada orang lain berbicara seperti itu terus kita down, ya bakalan nggak berhasil gitu. Bakalan ya udah lu di titik itu brother. Oke, thank you banget ya. Terus aku pengen nanya
ketika Lexia ketemu sama Cherry tuh orangnya seperti apa sih gitu. Cherry tuh gimana sih, SMD Project tuh kayak gimana gitu. Gimana ya? Jujur aja ya, di kamera sama di asli beda. Oke, emang itu berarti Jujur. emang itu ya, emang karakter yang gua bangun di SMD Project gitu. Ya itu karakter si Cherry gitu. Jadi emang dari dulu gua ngebentuk karakter gua di SMD Project tuh ya Cherry SMD Project. Tapi kalau misalkan emang gua di luar in frame kamera gitu di kehidupan sehari-hari ya gua jadi Cherry yang Pratama, Cherry Pratama gitu. Jadi ya gitu terus beda gitu. Bedanya apa? Bedanya kalem. Oke, di mana tuh? Kalem di dunia asli. Di dunia asli. Diem mulu, makan kayak nggak semangat hidup. Oke. Tapi kalau Pokoknya ya pendiam aja kayak ngedenger gitu. Orangnya tuh kayak gitu. tapi kalau misalkan di YouTube gimana? Nggak tahu brother, gue juga kayak gitu ya. Kadang gue juga mikir ketika gue berbicara gitu kan, ketika gue ada kamera yang on, gue ya langsung cari SMD Project-nya langsung masuk gitu. Dan jujur gue kalau misalnya cari kalau misalkan gue syuting itu bener-bener nggak ada sama sekali kayak misalkan skrip atau misalkan konsep konten itu bener-bener nggak ada gitu Jun. Bener-bener pure lah, gue pengen konten, ada talent, gue konten gas gitu. Dan ya sama gitu, ketika gue juga ngonten banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu gitu, seperti apa yang Lexia lagi hadapi gitu, sama gitu brother. Tapi gue respect banget buat brother dan sister aing semuanya yang udah support gue sampai detik ini. Thank you parah brother. Kita menuju 1 juta subscriber ya. Kita buktikan gitu bahwa orang kampung bisa juga 1 juta subscriber gitu brother gitu. Thank you ya pokoknya semangat terus buat Lexia. Thank you brother. Oh ya jangan lupa apa, ada Instagram sama apa lagi? Follow lexia.oct di sini ya, tolong editor. Oke, nanti dicantumin di sini ya. Nanti dicantumin di sini brother. Nanti kalian follow, jangan lupa terus support juga Lexia dengan karya-karyanya, terus dengan apapun yang dia lakukan selagi itu tidak merugikan orang lain. Jadi ya gua rasa ya support aja brother. Thank you ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di follow Instagram gua juga brother, ada di sebelah sini. Oke, see you next video. Siapa lagi kira-kira kalian komen di bawah yang harus duduk di bangku ini ya? Meja panas. Siapa ya kira-kira ya? Siapa? Ada ide nggak? Ya kalian coba komen di bawah deh, oke? See you next video. Peace, man. Bye-bye.